Oke, pertama-tama teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih banyak buat teman-teman yang udah sempetin hadir di hari ini. Nah, di hari ini teman-teman ada beberapa materi, tapi saya mau bahas count if tambahan dulu teman-teman sebelum bahas tambahan, eee, ke sebelum bahas tambahan tentang, latihan 3 ya. Jadi teman-teman tuh bahas latihan 3 dulu seharusnya. Kan, setelah ini kan udah saya bilang waktu itu di grup yang ikut lengkap ya. Kalau kita selalu bahas file latihan 3 di minggu ketiga, terus selalu bahas file latihan 4 di minggu keempat gitu ya, yang membedakan file pendampingnya. Nah, di sini teman-teman buka dulu count sama count if, nama judul filenya itu kalau di grup tuh count if dan count if tambahan. Coba teman-teman buka dulu file yang ini ya. Oke, saya tunggu 1 menit ya, kayaknya teman-teman buat buka dulu ini. Oke, kalau teman-teman udah buka, oke, thank you. Kalau teman-teman udah buka, oke, pertama-tama nih saya ngebahas ini dulu nih teman-teman. Ini bakal belakangan aja atau enggak di pertemuan selanjutnya aja nih, saya bahas. Oke, ini saya hapus dulu deh. Ini nggak saya bahas dulu nih di hari ini. Yang 2 sheet awal, worksheet awal ini nggak saya bahas dulu, sorry. Saya clear konten dulu. Ini teman-teman nanti aja nih, di pertemuan terakhir aja saya bahas. Jadi, oke, yang ini tuh nggak saya bahas semuanya maksudnya. Mungkin nanti saya kalau ada waktu, kalau kita masih ada waktu kita bahas teaser-nya, maksudnya kita bahas caranya, nanti teman tinggal lanjutin sendiri. Oke. Nah, yang dibahas di hari ini itu yang 3 ini nih teman, sheet 1, sheet 2, sheet 3. Oke, sheet pertama teman-teman tuh bedain count count sama count E, tapi dua-duanya ini sama-sama menghitung banyaknya data teman-teman. Oke, sebenarnya gini, teman-teman nggak usah ingetin, "Oh ini kepake kalau buat table yang kayak gini soal." Jadi teman bukan ngingetin soal, sebenarnya teman ngingetin rumusnya buat apa gitu, konsepnya gitu ya. Jadi kalau ada banyaknya data nih, terus kita disuruh hitung jumlah data tuh berapa. Daripada teman-teman hitung atu-atu nih, hitung satu-satu, 1, 2, 3, 4, 5, itu kan susah. Mendingan teman-teman pakai count E aja atau pakai count teman-teman gitu ya, cara hitung data ya. Jadi count sama count E itu sama teman-teman fungsinya, sama-sama buat menghitung banyaknya data teman-teman. Yang bedain adalah kalau count itu teman-teman menghitung banyak data, tapi datanya numerik, teman-teman. Tapi kalau count E, teman-teman, itu menghitung banyak data, tapi tipe datanya apapun, teman-teman. Kalau E, gampangnya gini, E di belakang, teman-teman, E di belakang sini, teman-teman, itu gampangnya all, teman-teman, gitu ya. Jadi E di belakang sini itu gampangnya all, teman-teman. Jadi kan ada count E. Kalau E di belakang sini itu namanya all, teman-teman, gitu ya. Nah, oke, teman-teman sampai situ dulu, aman ya tentang itu ya. Jadi kalau count itu menghitung banyaknya data, kalau count E itu menghitung banyaknya data, tapi dia tipenya apapun. Contohnya gini teman-teman, misal ya, contohnya aja, ini teman-teman ditonton dulu aja, ini bebas diisi angka berapapun, teman-teman oke sambil isi ya. Ini bebas diisi berapapun, nah pas di sini ditonton dulu aja. Oke, ini bebas nanti diisi berapapun teman-teman. Nah, ini saya isi, contoh gini, kalau kita pakai count, lihat nih, kalau kita pakai count, oke sorry, kalau kita pakai count, sorry, ini kita ada problem dengan apa ya? Oke, ini sepertinya kita ada salah, oh sorry, saya ada kendala di device ini. Nah, oke. Nah, gini teman-teman, oke, misalkan, oke, misal, oke ini Excel help-nya, sorry. Nah, misal kita mau hitung pakai count ya, sama dengan count, klik tab buat pakai rumus ya. Buat teman-teman yang ikut sama saya dari pertemuan pertama tuh udah tahu caranya. Terus save, bawah, bawah, bawah. Nah, klik enter hasilnya 0 teman-teman. Ini kalau pakai count. Tapi kalau pakai count E, dia bisa teman-teman ngitung banyaknya data teman-teman. Count E, klik tab. Nah, pilih di bagian sini ya teman-teman. Pilih yang ini. Dia ini bisa teman-teman kalau count E. Gitu ya. Kalau count itu teman-teman cuman hitung yang angka doang nih. Contoh gini. Dia kalau ngitung yang data kayak gini, teman-teman, kalau ngitung data yang kayak gini nih, dia bisa nih karena dia angka isinya. Nih, lihat. Sama dengan count
Nah, kita hitung pakai angka ini, pakai count. Dia bisa kehitung ada 5 data. Pakai count E apalagi, pakai count aja bisa, pakai count E, teman-teman. E itu gampangnya di belakangnya all ya, jadi semua tipe data tuh dihitung. Nah, sampai sini teman-teman, ada yang mau ditanyain nggak? Aman nggak? Tentang count sama count E perbedaannya. Kita udah pernah bahas di pertemuan, count sama count E itu belum ternyata ya? Oh ya, kan sama count E itu belum. Tapi nanti kita ketemu di minggu keempat. Aman Kak? Oke, buat teman-teman yang lain gimana? Aman nggak? Ini 2. Oke. Aman ya? Oke, kita lanjut ke sheet 2. Oke, kalau teman-teman nanti mau praktek, boleh banget. Ini saya tungguin sekitar 20 detik ya, buat teman-teman kalau mau praktek. Oke, jadi intinya bedanya itu cuman ya di tipe datanya aja. Numerik tuh angka ya, numerik tuh angka ya. Oke, kalau count if itu banyaknya data satu kriteria, kalau count if yang belakang ada S tuh kriterianya lebih dari satu teman-teman. Jadi bedanya kalau ada S itu lebih dari satu kriterianya gitu aja gampangnya. Oke, ini yang sheet 2 teman-teman. Nah, oke. Sheet 2 teman-teman, ini kita teman-teman tuh disuruh hitung Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, teman-teman. Oke. Saya ulangin, teman-teman tuh disuruh hitung Jakarta, Depok, dan Tangerang. Nah, gimana caranya? Nah, caranya gini, teman-teman. Teman-teman tinggal sama dengan, oke, pakai count if. Kenapa pakai count if? Karena dia menghitung data dengan satu kriteria. Kriterianya itu asal, teman-teman. Oke, caranya gini ya. Sama dengan count if. Kan di satu kriteria, ini ada range, ada kriteria. Range itu yang memuat kriteria. Oke, ini saya coret-coret lagi ya. Saya coret-coret lagi, jadi gini teman-teman. Ini kalau teman-teman pakai count if, oke, sorry. Sebentar, saya pakai Python. Sorry, nggak ke ini ya ternyata. Nah, gini kali ya. Tunggu sebentar deh. Ini saya taruh bawah dulu. Tunggu ya, saya taruh bawah dulu di bagian ini. Oke. Nah, oke gini ya. Tapi nggak ada itunya, sorry. Nah, ini kok nggak bisa-bisa ya? Nah, ini ada range dan kriterianya. Oke, saya sesuaiin dengan yang ini. Oke, jadi gini teman-teman. Ini range dan kriteria ya teman-teman. Nah, jadi gini. Kalau teman-teman ketemu kayak gini, count if itu, oke, ini boleh banget nanti itu ya, boleh banget di screenshot dan sebagainya. Ini kita mulai berarti dari menit ke-7 kali ya, setelah saya open recording-nya. Jadi gini teman-teman. Range itu yang memuat kriteria. Jadi kriteria itu ada di dalam range, teman-teman. Kriteria ada di dalam range. Berarti ini saya jelasin sesuai warna ya. Range itu apa? Ini warna merah. Range itu yang ini, teman-teman. Ini range ya. Oke, kriterianya apa? Oke, kriterianya ini, teman-teman. Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Ini yang jadi kriteria, teman-teman. Jadi dia ada di dalam range. Oke, sampai sini dulu teman-teman paham nggak? Jadi kriteria itu yang ada di dalam range, teman-teman. Jadi count if itu kan maknanya dia satu kriteria. Oke, sampai sini aman? Sebelum saya praktikin, paham Kak? Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Jadi, teman-teman range-nya Kak, bisa nggak sih range-nya itu saya, apa nih, saya misalkan range-nya langsung di, apa ya, langsung di pakai name box boleh teman-teman, boleh banget. Justru lebih cepat kriterianya apa tadi? Kriteria Jakarta ya. Klik aja yang ini nih. Klik enter. Klik pojok 2 kali. Oke, jadi yang di karyawan di PT aku tuh ada 3 orang dari Jakarta, 3 orang dari Bogor, terus 3 orang dari Depok, 1 orang dari Tangerang, teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Aman nggak sejauh ini? Mau ada yang tanyain atau Kak kecepatan diulang gitu? Kalau teman-teman mau diulang, boleh banget sebenarnya. Sebenarnya kita nggak ada jadwal bentrok kan, maksudnya abis ini tuh kita nggak ada jadwal lain selain Excel data analis gitu.
Aman, Kak, oke. Kita lanjutin ya, kita lanjut teman-teman. Ini Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang. Oke, kita lanjut. Ini di sheet 2. Oke, di sheet 3 teman-teman buka dulu. Sekarang nih, sekarang kita pakai count if nih. Count if itu pakai S ya. Saya bilangnya kayak gini ya, count if yang pakai S. Oke, kita praktek count if. Ini saya agak jeda-jeda ya. Biar nanti teman-teman kalau nonton recordingnya atau misalkan buat tim manajemen kalau mau diedit videonya enak ya. Jadi saya agak jeda-jeda. Biar nanti ada waktu yang kiranya bisa diedit. Nah, ini teman-teman, ini kriteria Jakarta dan lelaki teman-teman. Soalnya saya pengen tahu nih yang dari Jakarta dan laki-laki itu berapa orang. Tapi teman-teman jangan diingetin, oh kalau buat nyari orang kalau mau nyari asal daerah dan banyaknya jenis kelamin di ini pakai count if. Jangan teman-teman. Ini diingetinnya bukan soalnya, tapi caranya. Ini banyak banget macam. Yang penting count if itu buat ngitung banyaknya data, tapi kriterianya lebih dari satu. Itu intinya sebenarnya. Ini tinggal sama dengan teman-teman count if pakai S teman-teman. Nah, di sini bedanya gini teman-teman. Di sini ada kriteria range, ada kriteria sama kayak tadi teman-teman. Sama kayak tadi. Oke, saya bantu jelasin. Jadi itu sebenarnya sama aja teman-teman. Bedanya apa tuh Kak? Bedanya gini teman-teman. Oke, tunggu sebentar ya. Saya screenshot. Jadi bedanya ini ada titik-titik. Kalau titik-titik itu artinya apa? Oke, tunggu sebentar. Saya iniin. Jadi teman-teman, oke. Jadi gini teman-teman, ini ada kriteria range, ada kriteria satu dan sebagainya. Jadi bedanya itu adalah kalau teman-teman ketemu titik-titik, oke, ini tunggu sebentar ya, kita kasih jeda dulu. Jadi gini teman-teman, oke, ini teman-teman lihat, ini itu artinya itu dan seterusnya. Jadi ya kriteria, berarti isinya ya kriteria range 2, kriteria 2 gitu ya cara bacanya. Terus kriteria range 3, kriteria 3 dan seterusnya, pokoknya terus-terusan teman-teman. Nah, ini sama aja, artinya kriteria 1 itu dimuat di kriteria range 1 teman-teman, dan kriteria 2 dimuat di kriteria range 2. Nah, kalau teman-teman lihat kriteria range 1 itu yang mana? Bebas nih teman-teman. Teman-teman mau yang ini satu dulu, yang ini satu dulu, yang ini satu bebas. Tapi gini, baiknya tuh kita berurut aja ya dari kiri biar enak aja. Di sini adalah kriteria range 1 teman-teman. Ini kriteria range 1. Nah, kriteria satunya saya kasih warna merah. Nah, kriteria satunya ini Bogor, Jakarta, dan sebagainya. Terus nanti di belakangnya ada kriteria range 2, berarti ini kriteria range 2. Terus kriteria 2-nya saya kasih warna oranye. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini caranya teman-teman. Jadi gitu. Oke, kita lanjut. Sampai sini dulu aman nggak dari teman-teman? Jadi itu bedanya. Bedanya cuma di banyaknya kriteria sama kriteria sama kriteria aja teman-teman sebenarnya. Ini teman-teman nggak usah pusingin di hal-hal lain. Oke, ada yang mau ditanyain dari teman-teman dulu? Sampai sini teman-teman aman nggak sejauh ini? Jadi nanti kita tinggal kriteria range 1 kan ini nih, asal. Asal, terus kita kriteria satunya ini. Terus kriteria range 2 jenis kelamin, kalau jenis kelamin kan. Terus ini titik koma laki-laki. Klik enter. Klik pojok 2 kali. Aman Kak. Oke, sampai sini aman ya? Oke, sebelumnya kita udah pernah bahas sum if belum? Udah ya? Sama saya udah bahas sum if kan ya? Kalau yang lengkap ya? Oke, nanti kita ulang lagi di pertemuan 4 ya. Buat teman-teman yang di data analis, kita ulang lagi di pertemuan 4 sama saya. Atau di intermediate deh, nanti saya kasih link Zoom-nya juga. Jadi, sum if kan udah tuh ya, yang di sum if udah belum buat teman-teman yang ikut lengkap dulu aja? Setahu saya kalau intermediate yang analis tuh belum ya, yang sum if. Sum if udah kan ya, yang lengkap? Oke, kalau udah kita langsung ke file latihan 3 ya. Oke, kita langsung ke file latihan 3, ini saya tutup dulu, sorry. Sel nggak ngaruh sebenarnya. Buat Kaniken nggak ngaruh. Kecuali buat DSUM ya, kayak kalau ada D-nya kalau buat di file latihan 4 itu ngaruh.
Jadi kayak DSUM, DFZ ngaruh. Kalau yang if belakangnya tuh nggak ngaruh. Khusus ini nggak ngaruh buat Kaniken. Aman ya sampai sini? Kita udah bahas sum if kan ya, yang lengkap ya? Udah belum nih teman-teman? Kalau belum nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Udah ya, setahu saya sum if udah ya. Gimana buat teman-teman? Setahu saya Kak Niken ikut lengkap ya. Udah bahas sum if belum kita? Ingat nggak? Kira-kira. Saya lupa nih. Waktu itu saya pernah bahas sum if setahu saya, cuman saya lupa di kelas mana ya. Kalau nggak salah di kelas lengkap juga deh. Cuman nggak tahu di intermediate-nya atau di advance-nya. Udah ya, nanti kita bahas lagi aja ya di pertemuan akhir ya. Takutnya belum. Nanti saya cek lagi deh yang udah saya bagiin. Oke, kita lanjut ke file latihan 3 ya. Oke, file latihan 3 dulu teman-teman. Ini ada pembahasannya. Saya kirimin pembahasannya dulu dari teman-teman ke kolom chat. Nanti kalau nggak ada, Kak, file pembahasannya nggak ada, kasih tahu saya ya. Sorry, kita ke SHE. Ini punten nih, ini saya kebetulan lagi minjem laptop ya. Jadi ini banyak banget ini nih. Oke. Tunggu pembahasan latihan 3 itu ini. Sekalian kita nanti bahas file latihan 4 ya. Terus saya kirim lagi ke grup file latihan 4 pembahasannya. Oke Kak, kalau review pun nggak apa-apa. Oke. Thank you. Di teman-teman kelihatan nggak file pembahasan latihan 3? Dibuka dulu ya. Di saya nih ada nih, di kolom chat saya ada nih, file pembahasan file latihan 3.xls send successfully. Di teman-teman gimana? Di kolom chat ada nggak file latihannya? Ada ya? Kita bahas file latihan 3 dulu, mana ya? File latihan 3 itu oke deh. Di teman-teman kelihatan nggak yang pembahasan file latihan 3? Kelihatan ya? Kalau nggak kelihatan nanti saya kirim di grup juga deh. Ada Kak? Oke, dibuka dulu ya. Nah, file latihan 3 itu yang lengkap kita udah pernah bahas sampai soal 2 nggak sih setahu saya? Di minggu kedua kita bahas sampai sini aja kan? Betul nggak buat teman-teman? Kita udah bahas sampai sini kan yang lengkap. Tapi saya izin, ini kan ada yang ikut data analis aja ya? Maksudnya bukan ikut lengkap ya? Saya izin sampai awal. Coba saya cek dulu deh. Di yang data analis tuh udah sampai mana aja sejauh ini. Latihan 2, latihan 3. Oke. Buat yang oke, tunggu sebentar. Ini ada file recording pertemuan kemarin. Coba saya cek dulu. Kalau nggak salah kita bahas file latihan 2 buat teman-teman yang analis. Udah ya? Kita mau dari soal 3 atau dari soal 1 nih? Kalau dari soal 1, ya nggak apa-apa. Kalau dari soal 3, kita nanti bisa ada bahas file latihan tambahan yang lainnya nih. Dari teman-teman gimana? Mau bahas file dari soal 1 atau soal 3? Kalau nggak salah kita udah bahas soal ini nggak sih? Soal 1, 2 ya? Kalau nggak salah sama saya ya soalnya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya lihat recordingnya. Oh, sorry. Recordingnya tuh belum ini kita. Oh ya ini. Oke, ini Excel data analis yang terakhir itu sama saya ya. Kalau nggak salah. Itu kita bahas juga file latihan 3. Cuman saya nggak inget nih. Oh, 1 jam 30 menit. Kita waktu bahas kemarin tuh 1 jam 30 menit. Di pertemuan terakhir minggu kemarin tanggal 10. Ini ada datanya. Oke, kita udah bahas multi if juga. Dan saya mau lihat nih, kita udah bahas file latihan 3 belum ya? Ntar dulu ya, tunggu sebentar. Jadi teman-teman, oke. Oh, ternyata baru VLOOKUP, HLOOKUP. Oke, saya bahas dari nomor 3 dulu aja ya. Nah, gini teman-teman. Jadi kita namanya if or, teman-teman. Oke, oh ternyata udah dibahas juga di sini. Ada di menit 44 ya. Ada di menit 44, nanti teman-teman dicek ya. Yang nomor 1, nomor 2 itu ada di nomor 44 ya. Di lihat recording yang bulan kemarin, yang data analis aja nih. Recording bukan bulan kemarin, sorry, minggu kemarin, itu di menit ke 40 sampai menit ke 1 jam 10 menit itu kita dibahas ini, dibahas soal 1, soal 2. Jadi kita tinggal bahas soal 3 ya. Oke, thank you. Nah, di sini teman-teman, oke, saya buka Smooth Draw. Nanti dibuka ya recordingnya ya.
Recording itu 120 hari sebenarnya. Nanti di-downloadin juga kok. Cuman nanti bakal itu kok bakal diperbaruin. Nah, ini teman-teman. Jadi kan oke, if or, kita bahas if or sama if and, teman-teman. Nih, saya bedain or sama and dulu ya. Or itu kan dalam bahasa Indonesianya atau. And itu bahasa Indonesianya dan, teman-teman. Bedanya gini ya. Kalau or, contohnya ya, contoh saya bilang gini. Di meja ada nasi, di meja ada nasgor, nasi goreng ya, atau sate, atau tempe. Nah, saya bilang gini, oke, saya bilang di meja ada nasgor dan sate dan tempe. Oke, masih ingat konsep value if true nggak? Nih, kita review dulu deh. Misalkan ini value if true, ini false. Saya kasih warna merah. Oke, kita review dulu ya. Kalau misalkan if true-nya kotak, oke, jangan warna ini deh, warna hijau juga. Kotak lebih besar dari 5, terus kira-kira value if false-nya apa isinya? Ada yang tahu nggak dari teman-teman? Masih ingat nggak konsep ini? Minggu kemarin nih, masih ingat nggak kira-kira? Kalau true itu kan lebih, misalkan true-nya lebih besar dari 5, false-nya apa kira-kira? Dari teman-teman ada yang mau coba jawab? Mungkin masih ingat nggak dari tanda-tanda yang ini? Value if true sama value if false. Nah, betul. Thank you banget nih buat teman-teman, buat Kak Julfandi, buat Kak Mutiara, buat Kak Noraifa, Kak Elsa, dan seterusnya. Yang benar kurang dari sama dengan 5 ya, buat Kak Nurifa. Jadi kotak kurang dari sama dengan 5. Oke, nanti ditonton ya recording saya yang minggu kemarin. Nanti saya kasih lagi kok di grup. Oke, gitu ya. Itu value if true, value if false. Ingat. Oke, berarti saya udah enak nih buat jelasinnya. Nah, gini teman-teman. Kalau buat di if or, untuk mencapai yang namanya value if true, saya ulangin, kalau di if or, untuk mencapai value if true, gini. Saya bilang di meja itu cuman ada yang namanya nasgor. Nasgor aja. Nah, ini cuman ada nasgor aja. Nah, kalau kita bicara value if or, dia masuknya true. Cukup salah satu terpenuhi, saya ulangin, cukup salah satu terpenuhi, dia udah terpenuhi. Nggak mesti 3 ya. Kalau misalkan ada 10 logical test, berarti 10, satu aja terpenuhi, dia udah true. Contohnya gini deh, misalkan teman-teman ikut suatu tes deh, ikut tes sekolah deh. Nah, tes sekolahnya ada tes jasmani, ada tes akademik, ada tes jasmani, akademik, terus ada tes apa lagi? Misalkan kalau sekolah keagamaan ada tes hafalan deh. Misalkan kalau misalkan terus ada tambahan lagi misalkan prestasi. Nah, kayak lomba dan sebagainya. Teman-teman lolos satu tes aja udah pasti lolos gitu ya. Contohnya itu kalau if or. Tapi kalau if and sistem gugur. Misalkan teman-teman ada masuk ke sekolah itu ada jasmani, ada tes jasmani, ada tes rohani. Tes jasmani, ada tes akademik. Nah, tes akademiknya nggak lolos atau tes jasmaninya nggak lolos. Salah satunya aja nggak lolos. Contoh gini, ini cuma nasgor aja, satenya nggak ada, tempenya nggak ada. Dia dihitungnya if false. Value if false. Paham sampai sini teman-teman? Jadi dia harus semua kategori itu ada. Kalau true cukup salah satu ada, udah benar. Kalau or cukup salah satu ada, dia bakal dihitung value if true. Tapi kalau misalkan dia yang and, dia semuanya harus ada. Oke, sampai sini dulu teman-teman paham nggak kira-kira? Jadi kalau misalkan aman nggak saya jelasinnya? Atau terlalu belibet gimana dari teman-teman? Aman nggak? Jadi kalau or itu satu terpenuhi aja logical test dia udah true. Paham Kak? Oke gini ya, contohnya gini. Oke, mungkin lebih bakal kebayang kalau kita pakai contoh langsung. Contoh nih, saya bakal jelasin ini yang kiri saya pakai if or, yang kanan saya pakai if and. Gini ya.
Nih, contohnya gini teman-teman, ini if n ya. Ini if n. Contohnya gini teman-teman. Ini saya pakai if or dulu. If ini bisa kan kita isi dengan logical test. Oke, kita isi dengan or teman-teman. Nah, nantinya teman-teman, nantinya gini, nantinya ini logical 1, logical 2 dan sebagainya. Ini logical 1. Nah, ini contohnya kan lebih besar dari sama dengan 85 atau praktiknya lebih besar. Oke, ini lebih besar dari sama dengan 85. Nah, contohnya gitu ya. Nah, maka, ini, lihat, dia salah satu terpenuhi aja udah if true. Jadi, mau yang C3-nya atau D3-nya, dia salah satu aja terpenuhi. Value if true-nya apa? Oke, value if true-nya ya kompeten, teman-teman. Petik 2, kompeten. Value if false-nya ya tidak kompeten. Enter. Klik pojok 2 kali. Gini ya. Nah, kalau misalkan, lihat yang if or dulu, lihat teman-teman. Dia terpenuhi nih, lebih dari sama dengan 85. Ya kan? Makanya dia kompeten dianggapnya. Ini lebih dari sama dengan 85 kan? Makanya dia dianggapnya kompeten. Jadi cukup salah satu aja udah terpenuhi. Coba kita lihat yang di sini, teman-teman. Kalau yang di sini sama aja sebenarnya. Tadi kan if or dalamnya kan, tapi sekarang namanya if and, teman-teman. Saya ganti ya. Saya ganti dia, oke, saya ganti yang or-nya jadi n. Nih, yang or-nya cukup saya ganti dengan n, teman-teman. Nah, lihat, klik pojok 2 kali. Sorry. Ini saya klik enter. Nah, lihat, ini saya bakal merahin, teman-teman. Lihat ya. Di sini, teman-teman, lihat. Dia ini nggak terpenuhi nih. Yang praktik ini nggak lebih dari 85. Oke, nggak nyentuh 85, ini nggak nyentuh 85. Ini nggak nyentuh 85. Ini apa lagi? Ini dua-duanya, oke, ini dua-duanya nggak nyentuh 85, teman-teman. Nah, oke. Satu aja nggak terpenuhi, dia nggak kompeten. Dia dihitungnya value if false, teman-teman. Jadi dia harus semuanya terpenuhi baru dia kompeten. Contohnya gini ya. Ini kalau Adi mau lulus, dia harus 85 juga nih praktiknya. Tuh, baru dia lulus. Jadi harus dua-duanya. Tapi kalau dia tetap 80 kayak tadi, kayak soal asal 80, dia tetap nggak kompeten. Jadi dua-duanya harus lulus. Gampangnya sistem gugur gitu, value if false. Oke, sampai sini aman, teman-teman? Sebelum kita lanjut, dari teman-teman gimana dulu deh? Aman nggak sampai sini? Oke, oke, entar dulu ya, ada yang DM, entar dulu. Ada yang DM, aman nggak? Kak, kalau mau, oke, yang DM aman juga, oke. Kak, mau tanya, misal lebih dari 2 grup bersyarat, misalkan kompeten ya, kompeten, tidak kompeten. Ini oke, bisa, bisa pakai if juga, bisa pakai if juga. Ingat yang waktu multi if nggak? Waktu kita bahas multi if itu nanti recordingnya session lagi ya. Nanti lihat di menit ke-40 sampai seterusnya ya. Menit 40 sampai seterusnya itu ada multi if. Jadi bisa. Contohnya gini, yang soal apa ya? Yang soal multi if tuh gini. Kalau dia dapat A, dia dapat 85. Misalkan A itu ke atas 85 ke atas. Terus kalau B itu di antara misalkan nilainya di antara 75 sampai 84, dia dapatnya B gitu, dapat nilainya B. Bisa buat kayak Unita, aman nggak? Pakai multi if namanya. Bukan if aja deh, tapi multi if ya. Ingat ya, if yang diisi dengan if. Itu ada di recording pertemuan selanjutnya. Cuman nanti kalau misalkan kita sempat di pertemuan akhir kita bahas. Tapi sampai sini aman nggak buat Kak Yunita? Jadi kompeten dan kompeten tidak kompeten bisa dipakai juga. Jadi pakai multi if.
Aman Kak, gitu ya. Nanti ditonton ya yang multi if ya. Oke, saya kasih contoh sedikit aja deh. Misalkan gini deh. Misalkan gini deh, misalkan lebih dari 85 dia itu kompeten. Ini ya, saya buat ya ini asal aja sebenarnya. Terus kalau misalkan 75 sampai 85 84 deh ya. Ini tuh artinya dibacanya di antara ya. Ini X itu sesuatu ya. Karena kita lagi bahas nilai berarti nilai. Dia itu near kompeten. Nah, berapa ya? Terus di bawah 75 ya. Ini saya kasih sama dengan aja ya. Berarti dia kalau 75 dia near kompeten ya. Oke, terus ini saya kasih sama dengan juga. Terus ini apa lagi? Oh, sorry. Oh, ini nggak bisa sama dengan ya. Ya, ini anggaplah pakai sama dengan ya. Ini kita nggak kasih sama dengan di depan ya. Anggaplah pakai sama dengan, lebih bisa sama dengan gini deh. Nah, terus ini kalau kurang dari 75 dia tidak kompeten. Contoh aja ya. Misal ada nilai itu 75, 78 sama 74 deh. Nah, kita pakai multi if. Multi if kan gini ya. Logical testnya ini yang pertama 75 kan. Kalau dia lebih dari kalau nilai ini lebih dari, ambilnya dari yang paling gede aja ya, dari 85, dia bakalan kompeten. Gini. Terus titik koma, tapi value if false-nya ingat nggak? Kalau if multi if itu jangan diisi ya, value if false-nya. Diisinya belakangan, diisi if lagi. Jadi logical test, value if true, if lagi. Terus ini teman-teman, logical test-nya kalau ini lebih dari sama dengan 75, otomatis 85 itu jadi pembatas teman-teman. Tenang aja. Jadi patokannya di sini ya. Kalau ada kayak gini nih, di antara 75 dan 84, berarti dia patokannya di 75 ya. Value if true-nya ya near kompeten misalkan, contohnya aja ya. Nah, di sininya di value if false-nya nggak usah dijelasin karena dia kan udah lebih besar, berarti kan otomatis lebih besar dari sama dengan 85, lebih kecil dari 85 kan lawan katanya. Tapi di sini gugur, berarti lebih besar dari lebih kurang dari 75. Kurang dari 75 maka dia apa? Maka dia tidak kompeten. Jadi dia bakal secara otomatis if itu bakal cari yang paling kecilnya value if false-nya. Klik enter. Tuh, klik pojok 2 kali. Ini kira-kira kayak gini Kak Yunita buat prakteknya. Aman nggak? Kalau nilainya ada teori dan praktek, tidak hanya dalam satu nilai, ini sebenarnya bisa pakai if or, cuman if or-nya diisi lagi sama gimana ya? Kalau if or-nya kayak gitu bisa diisi 2 sih sebenarnya, atau pakai ya bisa diisi 2. Jadi if or diisi, kan ini kan ada ininya nih, ada value if true-nya. Sama aja, tapi kakak ngisi ininya lagi nih, if or kan gini, logical test value if true. Nah, value if false-nya jangan diisi, diganti sama ginian lagi nih, diganti sama inian lagi. Cuman bedanya ya ini, bedanya di sininya nih, di C3 D3-nya, aman nggak? Jadi yang dihapus yang di ini, diisi lagi sama ini nih, sama kayak gini, sama kayak multi if, tapi if or-nya di sini if or, jadi if or diisi lagi sama if or. Kalau di praktek soal ini ya, aman nggak buat Kak Yuni? Jadi value if false-nya ini diganti jadi if or lagi. Jadi isinya di belakangan value if false-nya kira-kira gitu. Sama aja sebenarnya. Oke gitu ya. Nanti boleh dicoba ya. Oke. Oke, kurang lebih gitu, aman nggak dari teman-teman yang lain? Sama aja sebenarnya multi if juga, cuman pakai if or multi if-nya bedanya. Oke, kita lanjut ya di soal 4. Soal 4 nih sama teman-teman. Oke, saya cepat aja ya. Soal 4 sama persis soalnya. Bukan sama persis sih, maksudnya beda di sini doang nih. Kalau dia lebih besar dari sama dengan 85, nah bedanya di sini nih. Ini sama dengan bagus, petik 2 bagus. Nah, value if true-nya ya diterima, teman-teman. Diterima, terus value if false-nya tidak diterima. Klik pojok 2 kali. Oke, sampai sini teman-teman aman nggak? Sebelum kita bahas soal yang lainnya. Aman ya?
Oke, tunggu sebentar. Kita mau cari yang mana ya? Soalnya boleh teman-teman di-save dulu atau di screenshot dulu juga boleh. Kita buka file latihan 10 yang bonus 4 dulu. Oke, ini tumben ya. Khusus hari ini saya kiranya nggak bakal ini ya, sebisa mungkin nggak lebih ya. Kemarin kan kita udah lebih 1,5 jam. Karena biar teman-teman istirahat juga buat Seninnya. Kebetulan Senin saya juga ada ini ya. Oke, yang di sini teman-teman, oke, lihat dulu yang soal 10, dibuka dulu aja nggak apa-apa. Nggak dibuka sebenarnya nggak apa-apa nih, ini sebenarnya simpel aja, ya sekedar tips aja. Yang trim, oke, trim itu buat menghapus kelebihan spasi ya. Oke, kelebihan spasi ini ada kelebihan spasi nih, Justin Timothy-nya ada kelebihan spasi. Ada kelebihan spasi, Muhammad Naufalnya ada kelebihan spasi, Moreno Ferry Widjatnatko juga ada kelebihan spasi, teman-teman. Nah, ini kita pakai trim ya, sama dengan trim. Teksnya ini buat menghapus kelebihan spasi ya. Klik pojok 2 kali. Jadi kita pakai trim aja. Oke, sampai sini aman nggak? Kecepatan nggak kira-kira? Jadi kita pakai trim itu buat menghapus kelebihan spasi. Udah, itu kuncinya. Aman sampai sini buat teman-teman? Aman ya? Oke, selanjutnya gini. Sekarang Kak, saya mau rapihin ini nih. Oke, blank cell ini. Oke, pakai ini teman-teman. Oke, kalau teman-teman punya tips otomatisnya, boleh banget kasih tahu ke saya. Cuman saya belum banget tahu nih otomatisnya gimana kalau rapiin yang selang-seling kayak gini. Oke, tapi saya punya semi cepetnya. Oke, tunggu sebentar ya. Saya buka keyboard test dulu buat kasih lihat teman-teman yang diklik itu apa aja. Oke. Oke, tunggu sebentar, keyboard test, oke. Nah, jadi gini teman-teman. Oke, tunggu dulu ya. Ini kita di sini dulu nih. Teman-teman klik dulu nih angka 7-nya. Kalau teman-teman klik angka, otomatis dia satu baris ke blok. Saya ulangin, kalau klik angka, otomatis satu baris ke blok. Nah, klik CTRL, klik angka 9, klik angka 11, klik angka 13, klik angka 13, 15. Jadi CTRL-nya ditahan terus nih. Lihat nih, CTRL-nya ditahan terus gini nih. Jadi sambil klik, 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 klik tuh. Lihat yang keyboard nih, touchpad-nya, klik, klik, klik. Ya gitu. Jadi CTRL ditahan terus. Coba, bisa nggak? Praktek dulu coba teman-teman. Jadi klik angka 7, terus habis klik angka 7, klik CTRL. CTRL tuh yang mana Kak nih? CTRL yang ini. Nih, lihat yang warna hijau ya. Ditahan terus CTRL-nya. Ditahan terus CTRL-nya, terus klik 9, 11, 13, 15. Gitu. Coba aman nggak? Ini sebenarnya tipsnya namanya tips selection, teman-teman. Selection itu kalau teman-teman tahu bahasanya biasanya blok. Kalau teman Kak di blok aja. Nah, itu namanya selection. Kak di selection aja. Sebenarnya bahasa ininya selection bahasa ininya. Oke. Klik kanan. Oke, saya ulangin. Jadi angka 7, klik angka 7, CTRL 9, 11, 13, 15, klik kanan. Oke, sorry deh. Ini saya sorry nggak pakai deh, nggak pakai mouse. Ini angka 7, CTRL 9, 11, 13, 15, klik kanan. Ini CTRL terus tahan, klik kanan, delete. Nah, ini cara rapiinnya. Oke, aman nggak dari teman-teman? Itu sebenarnya cara selection dari teman-teman. Kalau dari Bondola bisa pakai go to blank dari table Kak. Oke, thank you. Tuh, thank you banget buat Kak Yunita. Nanti saya coba ya.
Saya coba kalau saya coba file ya, izin saya screenshot ya. Oke, nanti saya coba go to blank delete table ya. Cuman nih saya belum di laptop ini belum activate ini nih, belum activate Excel-nya. Ntar ya saya activate coba besok di pertemuan selanjutnya. Oke, di pertemuan selanjutnya saya coba lebih banyak ya datanya saya buat bikinin file latihannya. Oke, thank you buat Kak Yunita. Sekarang kita buat file lanjutannya ya. File lanjutannya teman-teman boleh banget dibuka file latihan yang 11 dulu. Yang bonus 2 itu kan sum if ya, itu udah pernah ya, file latihan 11 dulu. Habis itu kita baru tanya jawab, udah kelar. Oke, di latihan 11 ini sebenarnya kita hitung dulu ya. Sebenarnya hitung totalnya dulu kan. Oke, dibuka dulu ya. Latihan 11 ini agak cepat sedikit. Saya jelasinnya. Ini tuh kita dihitung totalnya dulu sama dengan sum. Jadi dari sini sampai sini nih. Terus klik enter. Klik pojok 2 kali. Namanya juga total ya. Total pakai sum. Rata-rata pakai average teman-teman. Sama dengan average di sini. Sampai sini aja. Nah, di sini teman-teman pemasukan tercatat itu pakai yang namanya pakai count teman-teman. Ingat nggak count E yang ini? Boleh pakai count, boleh pakai count E sih. Sebenarnya ini kan data numerik ya. Tapi saya pakai count E biasa ini. Nanti dicari di sini teman-teman. Nah, di blok segini ya. Klik enter. Ada 16 catatan pemasukan. Cuman kalau buat ngitung yang kosongnya pakai count blank teman-teman. Range-nya dari sini ya. Oke, klik enter. Oke, jadi ada 2 masukan yang belum tercatat. Ini buat nyari data kosong sebenarnya. Sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Paham Kak? Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kira-kira atau Kak request soal ini? Tapi jangan yang banyak-banyak ya. Maksudnya yang kayak VLOOKUP HLOOKUP kan banyak tuh. Kayak ada yang mau ditanyain lagi nggak teman-teman? Aman ya? Oke, kalau aman boleh buat moderator di itu ya. Di apa? Di send absensinya. Sekalian boleh bantu dokumentasi. Ini kan masih ada 10 menit, kalau teman-teman mau tanya boleh banget sebenarnya. Oke, boleh dibantu buat itunya, absensinya. Nggak perlu on cam, nggak apa-apa ya, cuman dokumentasi aja. Karena kebetulan saya lagi ada ini, internet lagi nggak bagus. Oke, dari teman-teman boleh? Dari Yo, Kak, halo semuanya yang tidak berkendala bisa segera on cam ya. Untuk ada sesi dokumentasi. Tapi kalau yang tidak on cam juga nggak apa-apa. Untuk ini aja rekap aku. Oke, dimulai 1, 2, 3. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf.
saya akhirin. Buat teman-teman, nanti saya kirimin recording minggu sebelumnya juga ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir hari ini.